mencontoh Nabi Muhammad dalam mengelola keberagaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Mudah-mudahan tetap enjoy dan fun menghadapi kehidupan. Kita kali ini akan bicara soal bagaimana mengelola kemajmukan keberagaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Karena alhamdulillah bangsa kita ini dianugerahi oleh Allah suatu keberagaman yang sangat luar biasa, mulai keberagaman etnik, keberagaman budaya, keberagaman tradisi, keberagaman agama, bahkan keberagaman taraf perkembangan sosial. Mulai mereka yang baru belajar pakaian, ya, sampai yang sudah bermain internet dan main TikTok di medsos. Ada semua hidup bersama dalam satu bangsa. Dan masing-masing fase kehidupan sosial ini memiliki nilai-nilai, value, dan tradisinya sendiri-sendiri. Dalam kondisi yang beragam seperti ini, maka kita perlu menyontoh bagaimana Nabi Muhammad mengelola keberagaman. Kadang kita lupa bahwa Islam ini memberikan inspirasi dalam konteks-konteks kehidupan. Kalau kita menghadapi situasi yang beragam seperti ini, yang kita contoh ya jangan konsep khilafah Islamiyah yang monolitik, tetapi yang kita contoh adalah Piagam Madinah yang mengelola keberagaman itu dengan baik. Kalau kita melihat Piagam Madinah, maka kita tidak terkaget-kaget ketika ada orang beribadah di rumah. Tidak terkaget-kaget ketika ada biksu tudong kemudian mampir di masjid, yang kemudian itu menganggap kita berlebihan, atau kita menganggap orang yang beragama di rumah itu pelanggaran terhadap undang-undang. Lalu umat Islam itu setiap hari juga ibadah di rumah, ya, sholat 5 waktu di rumah, tahlilan di rumah, yasinan di rumah, pengajian sampai nutup jalan. Itu semuanya kan bukan tempat ibadah. Kalau nanti kita menuntut bahwa ibadah itu harus di tempat ibadah, itu yang repot umat Islam sendiri loh ya. Makanya jangan gampang-gampang menyuruh orang untuk ibadah di tempat ibadah. Susah sendiri nanti. Dalam konteks seperti ini ada baiknya kita meniru menyontoh Nabi. Apa? Nabi itu pernah loh dalam sejarahnya, ini bisa kita baca dalam kitab-kitab tarikh ya. Dan ini cerita ini sangat masyhur. Nabi itu pernah menerima tamu dari Nasrani Najran yang bertamu ingin sowan pada Nabi. Pada saat itu ceritanya entah sambil nunggu Nabi yang sedang beribadah, yang jelas Nasrani Najran ini kemudian masuk ke serambi masjid gitu ya. Dan waktu kebaktian beliau-beliau ini atau mereka-mereka ini melakukan kebaktian di serambi masjid itu. Banyak sahabat yang ingin melarang, tapi begitu Nabi melihat, Nabi melarang untuk membubarkan ibadah itu dan mereka disuruh untuk terus melakukan ibadah. Dari kisah ini membuktikan bagaimana Nabi mengelola kemajmukan pada saat itu, bahwa masjid pun entah di serambinya, entah di halamannya, yang jelas di lingkungan masjid itu pernah Nabi membiarkan beberapa orang Nasrani Najran beribadah di situ. Makanya sangat aneh kalau saat ini ada umat Islam yang kemudian terkaget-kaget bahkan mempersekusi orang yang beribadah di rumahnya sendiri. Padahal di rumahnya sendiri loh. Gitu. Orang yang seperti ini sama dengan mempersempit pemikiran Islam dan mempersempit gerak orang Islam. Karena itu sama dengan kalau dia menuntut beribadah harus di tempat ibadah, dia sama dengan menyuruh umat Islam untuk beribadah selamanya di masjid, tidak boleh beribadah di rumah, tidak boleh beribadah di lingkungan di luar tempat ibadah. Padahal undang-undangnya juga mempersilahkan umat untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Dan itu secara faktual banyak juga umat Islam yang melakukan ibadah bukan di tempat ibadah. Sebaliknya, Nabi juga menyontohkan umat non-muslim beribadah di masjid. Nah, inilah cara mengelola keberagaman yang diajarkan oleh Nabi. Makanya ada baiknya kalau kita mensikapi keberagaman yang ada di Indonesia ini, karena situasi sosial, budaya, dan tradisinya persis seperti masyarakat Madinah zaman awal Nabi, maka kita bisa menjadikan Piagam Madinah sebagai rujukan untuk mengelola proses kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks Indonesia. Karena ini yang lebih relevan, bukan konteks khilafah Islamiyah yang monolitik gitu. Karena sistem politik itu sifatnya ijtihadi, bukan usuli.
Nah, maka dari itu guys, alangkah baiknya kalau kita meniru sikap-sikap Nabi dalam mengelola keberagaman ini sebagaimana yang beliau lakukan pada saat fase Madinah dengan konsep piagam Madinah itu. Karena dengan cara ini kita akan lebih tepat melakukan proses kebangsaan kita ini dalam menjaga keberagaman. Sehingga tidak menjadi orang budek yang kagetan, suka marah ketika melihat orang ibadah di rumah, dan suka kaget ketika ada bangsa umat lain yang mengunjungi masjid. Itu hal yang fine-fine dan biasa saja pada era Nabi Muhammad SAW pada fase Madinah. Terima kasih guys, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alsastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alsastro SAG MSI adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alsastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.